Arya adalah sebutan yang diberikan kepada orang Iran. Istilah ini digunakan pada periode Weda di India sebagai bagian dari nama etnisnya sendiri. Bangsa Iran menggunakan nama Arya untuk menyebut dirinya sendiri dalam kitab suci mereka, yaitu kitab Avesta. Di abad ke-19 diyakini bahwa ras Arya digunakan untuk merujuk kepada bangsa Eropa, tapi teori tersebut sudah lama ditinggalkan. Pada awalnya istilah itu bermula dari misinterpretasi oleh sarjana barat pada abad ke-19. Saat itu kata Arya diadopsi sebagai ras melalui karya Arthur Gobineau yang ideologinya berdasar orang berambut pirang Eropa Utara, disebut sebagai Arya, yang bermigrasi ke seluruh dunia dan mendirikan peradaban yang besar. Dan melalui karya Houston Stewart Chamberlain, ide Gobineau kemudian mempengaruhi ideologi rasial Nazi yang menganggap bangsa Arya sebagai ras unggul. Kata Arya berasal dari kata Sanskerta pada abad ke-18. Mulanya dianggap sebagai sebutan untuk bangsa Eropa. Salah satu rujukan awal yang membuktikan kata Arya muncul di prasasti Behistun pada abad ke-6 sebelum Masehi, yang menggambarkan dirinya telah dihubungkan dalam kata Arya, dan kata Arya dalam prasasti tersebut tidak menandakan apapun kecuali Iran. Dalam literatur Weda, istilah Arya atau Aryavarta dalam bahasa Sanskerta adalah nama yang diberikan kepada India Utara, tempat budaya Arya berasal. Awalnya istilah ini digunakan sebagai nama untuk merujuk pada bangsa yang menyembah dewa dalam kitab Weda, terutama Dewa Indra. Kata Arya dalam bahasa Sanskerta diturunkan dari bahasa Indo-Iran yang berarti terhormat, dan dalam istilah Persia kunonya juga merupakan penunjukan diri. Selama abad ke-19, diusulkan bahwa Arya merujuk kepada bangsa Indo-Eropa yang terletak di Eropa Utara. Hipotesis pada abad 19 itu kemudian ditinggalkan dan berubah menjadi makna kata yang rasis. Partai Nazi Jerman menggunakan kata Arya untuk menyebut suatu ras manusia, yaitu petinggi Nazi Alfred Rosenberg percaya ras Nordik merupakan keturunan Arya yang diyakini tinggal di dataran Jerman Utara, isaman prasejarah, dan dianggap berasal dari benua yang hilang, yaitu benua Atlantis. Menurut teori Nazi, kata Arya merujuk pada suku Germanik. Akan tetapi definisi mengenai Arya yang sesungguhnya tetap menjadi perdebatan selama partai Nazi berkuasa. Nazi menganggap Arya yang murni dan ideal secara fisik adalah ras Nordik yang dikenal sebagai ras unggul selama pemerintahan Nazi Jerman. Meski ciri fisik yang digambarkan Nazi adalah orang Nordik tinggi, berambut pirang, dan bermata biru, pada kenyataannya ahli teori ras membuktikan ada banyak variasi warna rambut dan mata dalam kategori ras. Contohnya Adolf Hitler dan banyak pejabat Nazi berambut hitam dan masih dianggap sebagai anggota ras Arya di bawah doktrin ras Partai Nazi. Bulan September 1935, Nazi mengesahkan Undang-Undang Nuremberg, yaitu semua orang yang disebut Arya wajib membuktikan leluhur Arya mereka. Caranya dengan membuktikan berupa akta pembaptisan bahwa keempat kakek neneknya adalah keturunan Arya. Dan di bulan Desember 1935, Nazi mendirikan Lebensborn untuk menangkal penurunan angka kelahiran Arya di Jerman dan untuk mempromosikan genetika Nazi. Meski makna aslinya dalam bahasa Iran sudah tidak diragukan lagi, asal-usul makna yang sebetulnya masih diragukan. Sampai saat ini tidak ditemukan bukti nama etnis bangsa Eropa berbeda dengan bangsa Iran. Kata ini digunakan oleh Herodotus yang merujuk kepada bangsa Mede di Iran, yang ia gambarkan sebagai orang-orang yang dikenal sebagai bangsa Arya. Kata Arya digunakan dalam naskah yang berbahasa Persia kuno, contohnya dalam prasasti Behistun dari abad ke-5 sebelum Masehi. Dikala Raja Persia Darius Agung dan Ahasiweros yang digambarkan sebagai Arya dari Arya itu sendiri. Prasasti itu juga menyebut Dewa Ahura Mazda sebagai dewa bangsa Arya dan bahasa Persia kuno sebagai bahasa Arya. Dalam pengertiannya, kata itu tampak merujuk pada budaya elit Iran. Kata Arya juga memiliki padanan dalam agama Majusi, yaitu Aryana Faija, yang digambarkan sebagai tanah mitologi rakyat Iran. Sebagai pusat dunia, kata Arya disebutkan 34 himne Rigveda, yaitu kitab suci tertua agama Hindu. Orang Arya dalam Rigveda kemungkinan merupakan bagian dari suku Furus, yang menamai diri mereka sebagai Bharata. Kata Arya dan Aryana banyak digunakan sebagai arti moral dalam epos Hindu.
Orang-orang biasanya disebut Arya atau Aryana berdasar perilaku mereka sendiri, yaitu Arya yang artinya orang yang mengikuti dharma atau sifat kebaikan, dan secara historis berlaku untuk setiap orang yang tinggal di Bharata atau India Raya. Menurut kitab Mahabharata, perilaku dan keimanan mereka menentukan apakah ia layak disebut Arya. Menurut filsuf Swami Vivekananda, seorang anak yang lahir secara jasmani bukanlah Arya, sedangkan yang lahir secara rohani adalah Arya. Kata Arya juga banyak ditemukan dan digunakan dalam naskah Buddha untuk menyebut Arya sebagai pejuang spiritual atau pahlawan. Dalam naskah Buddhis, Arya Pudgala atau orang mulia adalah mereka yang telah memenuhi sila Buddhis, yang berarti kebajikan, yang telah mencapai kemajuan spiritual tertentu di jalan Buddha. Di abad ke-19, ahli bahasa masih mengira bahwa umur bahasa menentukan keunggulannya. Kemudian berdasar pada asumsi bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa Eropa tertua dan pernyataan tersebut sudah dicabut. Dengan menerjemahkan naskah Rigveda pada tahun 1840, seorang ahli bahasa Jerman Max Muller menemukan apa yang ia yakini sebagai bukti invasi kuno India, yakni kasta Brahma, Ksatria, dan Waisya, yang digambarkan seperti Arya. Namun para sarjana menggunakan teori Max Muller untuk mengusulkan pandangan mereka sendiri tentang penaklukan ras melalui Asia Selatan dan Samudra Hindia. Tahun 1885, Edward Tiger berpendapat bahwa gelombang invasi Arya telah menghantam India dan terus ke selatan melalui pulau-pulau India Timur. Tahun 1850, Arthur de Gobineau menduga bahwa ras Arya sesuai dengan budaya prasejarah Eropa. Gobineau percaya bahwa ada 3 ras dasar manusia, yaitu kulit putih, kuning, dan hitam. Dan ras yang lain muncul disebabkan oleh amalgamasi ras atau perkawinan beda suku atau ras yang menyebabkan terjadinya kekacauan ras. Menurut Gobineau, Arya adalah ras paling murni, diantaranya yaitu orang Eropa Utara. Sedangkan orang Eropa Selatan, Eropa Timur, Timur Tengah, Asia Tengah dianggap sebagai amalgamasi ras atau ras campuran, sehingga dianggap tidak ideal sebagai ras. Tahun 1880, sejumlah antropolog berpendapat bahwa Arya sendiri berasal dari suatu tempat di Eropa Utara. Gagasan bahwa ras Arya muncul di Skandinavia dan bisa diidentifikasi dengan karakteristik khas Nordik dengan rambut pirang dan mata biru. Teori ras Nordik ini mendapat daya tarik setelah penerbitan karya Charles Morris, The Aryan Race pada tahun 1888 dengan pendekatan ideologi rasis. Sementara itu di India, penjajahan telah mengikuti argumen Gobineau dan menumbuhkan gagasan tentang ras Arya yang unggul yang menggunakan sistem kasta India demi kepentingan imperium. Pembangunan di Eropa tidak hanya memungkinkan Inggris untuk mengidentifikasi mereka sebagai kasta tertinggi, tapi juga memungkinkan para Brahma agar kastanya setara dengan orang Inggris. Dalam karya Helena Blavatsky, The Secret Doctrine menggambarkan akar ras Arya sebagai yang kelima dari 7 akar ras orang Semit. Orang Semit dianggap sebagai bagian dari ras Arya dan doktrinnya menyatakan tidak ada perpecahan antara ras Arya dan ras Semit. Namun antara orang Semit, terutama orang Arab, ras Aryanya merosot dalam sisi spiritual dan berganti dengan materialitas. Orang Yahudi dan Arab menurut Blavatsky adalah suku yang berasal dari Takandalas, India, sebab mereka keturunan dari Abraham atau Ibrahim. Di Amerika Serikat, buku Rest Life of Aryan People, karya Joseph Whitney, menjelaskan gagasan Arya adalah penanda yang tepat untuk semua orang Eropa, dan bahwa Arya Amerika sebagai bagian dari ras Arya yang ditakdirkan untuk memenuhi takdir nyata Amerika, untuk membentuk Imperium Amerika. Tapi penggambaran Arya sebagai pemilik bahasa yang unggul menjadi masalah kebanggaan di kalangan pelajar Jerman yang digambarkan dengan latar belakang Perang Dunia I yang berhenti karena Jerman telah dikhianati oleh kekacauan atau percampuran ras yang bukan lagi ras Arya, yang berasal dari kaum buruh sosialis dan kaum miskin, hingga diadakan dekret Aryanisme 1920 bahwa ras non-Arya harus dihancurkan dan disucikan, hingga hal tersebut yang memicu terjadinya peristiwa Holocaust. Pada akhir Perang Dunia II, kata Arya jadi kehilangan konotasi idealnya. Sejak saat itu dikaitkan oleh banyak orang dengan rasisme.
Prasangka abad ke-19 tentang Arya dari utara yang menginvasi tanah India melawan kaum barbar hitam masih didengar dalam studi modern. Dalam konteks sosial politik, klaim ras Arya hanya mencakup orang-orang barat dan bukan orang-orang timur. Orang Arya juga dipercaya tinggal di lembah Sungai Indus, yang merupakan bagian dari Pakistan dan India, dan keturunan mereka merupakan minoritas yang ditemukan di wilayah Ladakh saat ini. Lembah Dahanu di Ladakh dikenal oleh penduduk setempat sebagai Lembah Arya, dikelilingi antara pegunungan Karakoram dan Sungai Indus di India Utara. Di sana terdapat 5 desa yang terdiri dari sekitar 2-4 ribu penduduk. Penduduk di sana telah tinggal di desa terpencil itu selama ribuan tahun. Sebagian karena kondisi geografis yang berat, kondisi jalan, dan perbatasan India yang sangat minim kontak dengan dunia luar. Isolasi ini telah membantu menjaga gen mereka tetap utuh dan tidak tercampur. Tetapi dengan kedatangan dunia modern yang ada di depan mata mereka, ini nampaknya akan merubah diri mereka. Ahli bahasa dan orientalis Jerman, Max Muller, percaya bahwa bangsa Arya adalah keturunan para penakluk yang berkulit putih dari Asia Tengah yang berjuang melintasi Eropa. Nazi Jerman menggunakan daya tarik ini dengan menghubungkan mereka sebagai pejuang kulit putih untuk membangkitkan propaganda ras murni yang mengambil alih dunia. Satu hal yang pasti, bangsa Arya memiliki ciri-ciri fisik yang jauh lebih mirip dengan orang-orang Eropa daripada orang Tibet yang mendiami wilayah itu. Dan Nazi juga pernah mengirim tim ke Tibet dalam misi menelusuri mitos asal-usul bangsa Arya. Misi ini dipimpin oleh Heinrich Himmler tahun 1938 dengan mengirim 5 orang ke Tibet untuk mencari asal-usul bangsa Arya. Tim dari Jerman itu kemudian memulai perjalanannya melalui perbatasan sebelah timur India. Adolf Hitler percaya ras Arya adalah orang Nordik yang masuk ke India dari utara 1500 tahun sebelumnya. Bangsa Arya itu kemudian melakukan kejahatan dengan masyarakat lokal di sana yang bukan bangsa Arya. Dan hal tersebut membuat mereka kehilangan superioritasnya sebagai sebuah ras. Hitler sendiri kerap menyatakan antipatinya terhadap India. Meski begitu, menurut Himmler, beberapa area di India harus diamati lebih dekat lagi. Hal itu yang membuat Tibet menjadi lokasi untuk mencari asal-usul bangsa Arya. Pendahulu ras Arya diyakini sebagai penghuni kota Atlantis yang hilang. Diyakini terletak di suatu tempat antara Inggris dan Portugal, dan menurut mitos diduga tenggelam. Bangsa Arya yang selamat diyakini pindah ke tempat yang lebih aman. Wilayah Himalaya diyakini sebagai tempat mereka mengungsi, khususnya di Tibet. Tahun 1935, Himmler sempat membuat unit dari SS yang disebut Biro Warisan Leluhur. Biro tersebut ditugaskan untuk mencari tahu kemana orang Atlantis pergi dan kemana jejak ras tersebut berada. Dan diperkirakan ras Arya menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Suku Arya modern saat ini berjumlah 1,5 miliar populasi. Daerah yang paling signifikan populasinya yaitu di India, lebih dari 911 juta orang. Di Pakistan 233 juta, Bangladesh lebih dari 160 juta orang, Nepal 26 juta orang, Sri Lanka 14 juta orang, Myanmar 1 juta, Mauritius 725.400 orang, Maladewa 300.000 orang, dan Bhutan lebih dari 240.000 orang. Bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Indo-Arya, dan agama atau sistem kepercayaan mereka kebanyakan adalah Hindu dan minoritas Buddha, Sikh, Jain, Islam, dan Kristen. Dan beberapa ada yang non-agama seperti agnostik dan ateis. Jadi itu dia pembahasan seputar asal-usul bangsa Arya. Kalau ada info yang salah atau ada yang mau menambahkan, silahkan komen. Dan terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.